Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Mohon maaf dulu kalau ternyata di tengah-tengah video akan ada suara batuk. Jadi harap dimaklumi karena tenggorokannya sedang kurang baik. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama ditutup mengalami pelemahan 0,46% dengan closing di area 6987. Ada potensi pada perdagangan mendatang IHSG akan kembali mengalami koreksi menuju ke area 6950-an. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya IHSG pada beberapa waktu terakhir pergerakannya hanya sideways aja dengan range di area 6965, 6950 sampai area 7132. Jadi sebenarnya belum ada pergerakan berarti untuk IHSG. Bisa kita lihat hanya sideways aja dan ketika besok menyentuh area support kita akan pantau kembali apakah akan mantul ke area resistennya atau malah jebol menuju area support-support yang ada di bawahnya. Jadi potensinya besok akan menuju ke area support, jadi silahkan dipantau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau kita lihat data di rti.co.id memang setelah mencoba untuk mengalami kenaikan di awal sesi 1, ternyata IHSG terus mengalami koreksi hingga akhirnya di akhir sesi 2. Terdapat penurunan yang membuat IHSG closing di area 6987. Total transaksi hari ini 13,5 triliun dengan 160 saham mengalami kenaikan dan 375 diantaranya mengalami penurunan. Yang cukup menarik adalah hari ini asing net sell 1,49 triliun di pasar regional. Jadi penurunan hari ini harusnya didominasi oleh asing yang melakukan taking profit di saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah LP. Saham LP pada perdagangan hari ini ditutup menguat 5,77%. Salah satu saham yang baru IPO beberapa waktu yang lalu. Dan setelah IPO ternyata harganya turun di bawah harga IPO-nya. Untuk area resisten terdekat ada di 228 dan kalau bisa breakout ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Menutup area gap di 252. Jelas bahwa setelah menyentuh area low di sekitar 190-an, saham LP tidak membuat new low, artinya low yang lebih rendah daripada area 192, tapi akhirnya bisa membuat higher low, bahkan mampu bertahan di atas area 200. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil di time frame 1 jam, kita bisa lihat bahwa volume besar sudah mulai datang ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Dan yang menarik adalah kalau kita masukkan sebuah indikator MACD. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga mengalami lower low ataupun menuju area low yang lebih rendah, tapi yang menarik adalah secara indikator malah bergerak sebaliknya. Jadi memang secara singkat seharusnya akan ada kenaikan-kenaikan yang lumayan bagi saham LP. Untuk area support terdekat ada di area 216 sampai 214. Dan untuk area support 2-nya kita akan gunakan area angka psikologis di 200. Jadi kalau koreksi silahkan diperhatikan dengan area resisten 228 dan 252. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Wins.
Saham Wins pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 7,32%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik walaupun sempat mengalami koreksi hingga menyentuh area 300. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area high yang ada di sini, bisa kita lihat bahwa kisaran area 298 ini selisih satu tik saja dengan area penurunan daripada saham Wins, dan sekarang udah mantul kembali dengan area support terdekat di 348 sampai 342 dan area resisten terdekat akan menguji area 372. Karena waktu itu sempat mau breakout tapi ternyata false dan akhirnya kembali mengalami penurunan lanjutan. Kalau area 342-nya gagal mempertahankan saham Wins, ada potensi kembali menuju ke area 314. Jadi kita harap dua area support ini mampu menahan pergerakan dari saham Wins. Kalau kita lihat memang secara volume cukup menarik. Kenapa? Karena pada saat naik volumenya cenderung besar-besar ya teman-teman. Dan ketika turun, walaupun turunnya cukup signifikan, tapi kalian boleh lihat di bawah bahwa volumenya tuh sebenarnya nggak ada yang terlalu besar-besar banget. Hanya volume-volume standar ketika mengalami koreksi. Jadi harusnya saham Wins masih menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Jadi silahkan perhatikan 348, 342. Atau kalau lanjut koreksi sampai area 314 masih cukup menarik. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Saham Adaro pada perdagangan hari ini ditutup mengalami koreksi ya teman-teman sebesar 1,82%. Salah satu saham yang beberapa waktu terakhir pergerakannya sangat signifikan setelah berhasil jebol 3.700, mengkonfirmasi rounding top, melanjutkan penurunannya untuk menutup area gap di kisaran 3460. Secara target penurunan sebenarnya menuju ke area 3150, tapi memang tidak ada yang bisa memastikan sebuah saham akan menyelesaikan target penurunan ataupun target kenaikannya. Dan untuk posisi sekarang area support terdekat kita tandain di 3730 sampai 3650. Dan untuk area resistennya kita akan lihat bahwa ada di kisaran area sini ya teman-teman. Di area 3940, 3930 di mana saham Adaro kemudian tertahan dan mengalami koreksi. Kalau bisa tertahan di 3730, 3650 ada potensi untuk breakout area resisten serta menguji angka psikologis berikutnya di area 4000 serta bisa melanjutkan kembali kenaikannya ke 4250. Jadi kita akan perhatikan area support yang ada di 3730, 3650 untuk saham Adaro. Kalau kembali jebol dari 3650 ada potensi kembali ke area 3460. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah UNTR. Saham UNTR hari ini ditutup mengalami pelemahan sebesar 2,48%. Salah satu saham yang bergerak cukup baik beberapa waktu yang lalu sebelum akhirnya membentuk sebuah pola head and shoulders dengan neckline di 31.350. Untuk target penurunannya sendiri akan menuju ke area 26325. Tapi ada yang menarik ketika menemui area support di 28.000 berhasil mantul dan kita akan tunggu di support terdekatnya di 28125. Apakah saham UNTR mampu mantul serta kembali naik ke area 31350? Karena kalau bisa naik berarti jadi sebuah pola baru yaitu double bottom. Tapi dengan catatan harus bisa breakout 31350. Tapi kalau ternyata besok jebol daripada area 28125,
maka saham UNTR berpotensi menyelesaikan target penurunannya ke area 26.325. Jadi kita akan pantau area support yang ada 28125 apakah mampu menahan penurunan daripada UNTR atau enggak. Karena kalau enggak mampu ataupun terjebol, ada potensi kembali turun ke area 26325. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Telkom kita akan lihat dari time frame weekly karena ada yang menarik di time frame weekly untuk saham Telkom. Saham Telkom ini bisa kita lihat teman-teman ataupun teman-teman bisa lihat bahwa ada sebuah pola yang berpotensi terbentuk, yaitu sebuah pola double top dengan neckline di 3850 ataupun 3840 sebagai area low daripada candle yang terbentuk di kisaran tanggal 4 Juli ya teman-teman. Potensinya cukup besar, kenapa? Karena memang tekanan jual yang masih tinggi di saham Telkom ya teman-teman. Setelah naik cukup kencang, kemudian turunnya juga tidak kalah kencang. Kalau bisa breakout 3840, ada potensi saham Telkom akan kembali mengalami pelemahan. Di mana pelemahannya mungkin akan kembali menuju pelemahannya bisa saja menuju ke area 2800-an. Yang artinya turun cukup jauh dari area yang ada sekarang ya teman-teman. Kita akan coba tandain dulu di area kisaran sini 2780. Jadi kalau misalnya di time frame weekly ini, artinya hari ini baru hari pertama, kalau misalnya dari seminggu ini berjalan dan terkonfirmasi bahwa Telkom closing di bawah 3840, ada potensi double topnya terkonfirmasi dan mengalami penurunan sampai 2780. Memang tidak akan garis lurus ke bawah 2780. Akan ada potensi untuk menyentuh area support yang ada di sini. Area supportnya berada di kisaran 3000-an. 3610 sampai area 3460 ataupun area support 2 yang bisa kita tandain di area sini di 3130, kurang lebih kita gunakan area angka psikologis sampai di 3000. Jadi tentu nggak akan garis lurus turun ke bawah, tapi berpotensi untuk mengalami pelemahan sampai kepada 2780. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini dan juga saham terakhir adalah ITMG. ITMG pada perdagangan hari ini teman-teman ditutup mengalami pelemahan sebesar 1,92%. Untuk area support terdekat daripada ITMG ada di area 40.800, area closing hari ini sampai 39.675. Kalau mampu bertahan, ada potensi kembali menuju ke all time high-nya di 45.750. Tetapi perlu diingat ketika ITMG naik ke atas, ada gap yang tercipta di kisaran area 38 ribuan ya teman-teman. Jadi tentu ada potensi ketika area 39675 nya breakdown, ada potensi untuk mengalami pelemahan lanjutan untuk menutup area gap yang ada di bawah. Kita tandain aja dulu di 38.375. Jadi support
Terdekatnya di 40.800 sampai 39.675. Area supportnya di 38.375. ITMG jelas salah satu saham yang uptrend ya teman-teman, salah satu saham yang jelas sangat menarik. Dan bisa kita lihat di time frame monthly-nya, ini satu candle satu bulan ya. Kita bisa lihat bersama, ternyata 45.000-nya belum all time high ya teman-teman. All time high-nya masih di kisaran 50 ribuan. Tapi apapun all time high-nya, angkanya ada potensi untuk tercapai. Kalian bisa coba lihat ada double bottom tapi di time frame monthly. Artinya ada potensi untuk mengalami penguatan lanjutan. Di sini targetnya kisaran 60.000. Kita gunakan angka bulat aja di 60.000. Di mana area high daripada all time high-nya ITMG itu di 57.950. Jadi kalau ITMG koreksi ke support, tentu sangat menarik untuk dipantau walaupun support daripada neckline double bottom-nya cukup jauh karena ada di kisaran area 32.000 ya teman-teman. Di sini ada di 32.000, tapi kita akan coba lihat area support yang ada yang kiranya mampu digunakan untuk trading daripada saham ITMG. Jadi ITMG secara jangka menengah jangka panjang harusnya masih menarik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham, ada LP, Wins, Adaro, UNTR, Telkom, dan ITMG. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, silahkan dianalisa kembali dan dicek and recheck kembali. Mohon maaf kalau hari ini ada suara batuk dan pilek, memang kondisinya tidak terlalu baik, tapi saya tetap berusaha untuk bisa membuat video, jadi silahkan ditonton. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.